the price of gold has been going haywire. You can see it on this chart. As the coronavirus pandemic took hold in March, the price crashed alongside stocks and then quickly regained. But yesterday we saw some incredible volatility. I think throughout last week, all that kind of frenzied trading, all the bulls piling in, I think it was, there was a lot of warnings that this price was going ahead of reality. JP Morgan came out with a note just yesterday, basically saying, stay the course on gold. They're coming out with a year-end price target of $6,300 for gold. Hai generasi yang haus literasi, kali ini gue mau bahas tentang emas. Apalagi ngelihat harga emas yang terus-terusan naik stabil ya. Gue jadi penasaran tentang asal-usul emas. Kok bisa emas ini jadi metal yang paling favorit di dunia? Dan kenapa emas ini akhirnya dipilih buat jadi aset yang diakui secara universal sama seluruh dunia? Soalnya kalau lu beli emas di Indo misalnya nih, dan lu jual emas lu ini di Brazil atau di belahan dunia bagian manapun, itu value-nya bisa tetap sama. Gokil banget kan sebenarnya konsepnya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa harus emas? Kenapa nggak metal yang lain kayak silver gitu, atau tembaga? Atau kenapa nggak batu perhiasan yang lebih mewah kayak emerald atau berlian gitu? Dan jawabannya gue bakal jelasin di dalam video ini ya, beserta alasan-alasannya kenapa orang-orang di dunia ini pada ngumpulin emas rame-rame. Dan apa untungnya untuk ngumpulin emas ini? Karena kalau ngelihat sejarah perjalanan emas dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ini, bisa dibilang peran emas ini nggak berubah dari waktu ke waktu dan tetap jadi alat tukar yang nggak berubah nilainya. Tetap valuable lah gitu. Jadi kalau misalnya nenek moyang kalian nih punya emas 1000 gram sejak 1000 tahun yang lalu misalnya, dan somehow kalian masih pegang 1000 gram emas itu sampai sekarang, ya kalian jatuhnya tetap jadi konglo juga ya di zaman ini. All four of us will be placed in a state of suspended animation. And when we wake up, that's when we'll take our gold and enjoy it. Gila banget kan? So langsung aja kita bahas tentang emas ini ya. Let's take a closer look. Emas, emas, dan emas. Bukan emas-emas Jawa atau bukan juga ikan emas. Agak jayus ya. Tapi sebelum gue masuk ke sejarah perjalanan emas dulu nih, ada satu pertanyaan yang penting yang harus dijawab dulu. Yaitu kenapa emas? Kenapa enggak batu perhiasan lain yang kayak batu safir gitu, atau batu ruby, atau emerald gitu ya? Atau kenapa bukan metal yang lain kayak silver gitu kan? Kan banyak. Kenapa harus emas yang jadi komoditas paling penting di dunia ini? Oke, jadi dari 6000 tahun yang lalu, sebenarnya keberadaan emas emang udah jadi sesuatu yang bisa dibilang tuh keajaiban. Dan alasannya bukan karena emas ini yang paling mengkilau, bukan karena yang paling bagus juga, karena tentunya masih banyak batu-batu berlian dan bahkan metal lain yang lebih bagus daripada emas. Tapi somehow kalau dibandingin sama kompetitor-kompetitornya, yaitu batu berlian dan logam lain gitu ya, emas ini punya keunikan yang udah terbukti. Kayak yang pertama, emas itu nggak bisa karatan, nggak bisa korosi, dan nggak memucat juga warnanya. Beda kayak perak sama tembaga yang bisa korosi dan kehilangan kualitasnya. Warnanya juga bisa pucat gitu. Terus yang kedua, emas itu juga gampang diolahnya. Bisa dilumerin dan dibentuk-bentuk jadi dekorasi yang nggak merusak kandungan emas itu sendiri. Jadi mau dibentuk kayak gimana pun, emas tuh bakalan tetap sama dan nggak rusak kualitasnya. Jadi nilainya itu ya tetap sama jadinya. Gold is a metal defined by almost contradictory properties. It is so malleable that a single gram can be hammered into a sheet nearly 1 square meter wide, yet so dense that a bar no larger than a brick can weigh more than 12 kilograms. Beda dari berlian sama batu-batu perhiasan lain yang harus dipotongnya itu juga harus hati-hati. Terus juga batu-batu perhiasan gitu kan nggak bisa dilumerin juga ya. Dan nggak bisa dibentuk macem-macem juga. Belum lagi kalau lebih teknis lagi nih bahasannya. Batu permata itu nggak semua warnanya tuh sama walaupun jenisnya sama. Kayak contohnya ya kita potong emerald gitu ya. Warna hijau yang satu tuh bisa beda sama warna hijau emerald yang lain gitu. Jadi nggak sama. Jadi bukan kayak emas yang template warnanya tuh satu. Tapi analoginya lebih ke arah ya milih buah lah ya gampangnya.
Jadi batu-batu perhiasan ini ada yang warnanya lebih menarik kelihatannya, ada yang lebih bening, ada yang potongannya lebih bersih. Dan ini ngebuat semua batu-batu ini tuh punya nilai yang berbeda. Batu A nilainya lebih tinggi daripada batu B, walaupun beratnya juga sama. Tapi emas nggak begitu. Asal beratnya sama, kualitasnya juga tetap sama. Terus yang ketiga, dari hukum supply and demand. Supply-nya emas juga punya scarcity juga ya. Yang artinya keberadaan emas itu sendiri tuh terbatas sebenarnya, walaupun bisa ditambang. Ya kalau supply-nya terbatas, tapi tetap banyak orang yang mau punya emas gitu kan. Ya harganya yang ada kan malah bakalan terus naik, seperti yang terjadi sekarang-sekarang ini. Because gold is highly valued and in very limited supply, it has long been used as a medium of exchange or money. The first known use of gold in transactions dates back over 6,000 years. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sejarah perjalanan emas, itu juga evolusinya tuh bisa dibilang panjang banget ya untuk mencapai titik ini. Karena pada waktu emas itu ditemukan, tujuannya tuh sebenarnya bukan sebagai pelindung aset, bukan juga sebagai alat tukar pembayaran atau transaksi, tapi sebenarnya tuh sebagai simbol kekayaan dari suatu kerajaan. The relationship between humans and gold dates back thousands of years. Gold has chemical properties that have proven to be very interesting and useful to many societies across a kind of many centuries. And some of those properties have to do with its purity, some of them have to do with its malleability. From China to the Andes, people independently fell under gold's spell, at first for decoration and celebration of their rulers and their gods. Tapi di video ini gue nggak bahas detail tentang sejarahnya emas ya. Soalnya ini video sebenarnya lebih ke arah kenapa emas tuh perannya jadi penting banget buat dunia ini. Cuma kalau ada yang tertarik sama sejarahnya emas, boleh komen aja di kolom komentar ya. Nanti gue bisa bahas juga. Sebagian bangsa juga menganggap kalau emas ini adalah persembahan yang paling pantas buat dewa-dewa mereka. Kayak kalau kita ngeliat sejarah dari ribuan tahun yang lalu, mungkin dari kalian juga ada yang tahu beberapa cerita dari mitologi Yunani. Emas itu udah masuk ke dalam simbol sesuatu yang benar-benar valuable banget gitu. Kayak contohnya di cerita Perang Troya, Paris of Troy dikasih sebuah apel emas yang kemudian dia tuh harus milih antara mau ngasih apel emasnya itu ke Dewi Athena atau Aphrodite atau Hera. Jadi di mitologi tersebut, apel emas ini udah jadi simbol persembahan buat para dewa-dewi di Yunani pada saat itu juga. Terus kita lihat suku Inka. Bagi suku Inka, emas itu adalah keringat yang diproduksi dari matahari. Dan mereka mendekorasi kuil-kuil mereka tuh dari emas. Kalau kalian pernah dengar nama kuilnya yang paling terkenal, itu namanya Korikancha. Yang emasnya itu jadi lambang kedekatan mereka dan dewa matahari. Terus raja-raja Firaun Mesir juga pakai emas-emas ini sebagai perhiasan, sebagai simbol penguasa kerajaan dan pemegang kekuasaan. Jadi emas waktu itu juga dipandang sebagai status sosial. Dan yang bisa punya dan pakai emas-emas itu adalah orang penting atau enggak ya penguasa pada saat itu. Tapi populasi manusia juga terus bertambah ya. Dan karena populasinya juga terus nambah, mereka kan juga harus jadi cari tempat baru, koloni baru, jajahan baru, terus harus jadi perang sama kerajaan lain. Dan ini ngebuat peranan emas itu jadi beda. Emas itu dipandang sebagai barang berharga yang dirampas dan diincar waktu perang. Bahkan gak sedikit juga perang itu terjadi karena motifnya itu untuk ngambil emas ini dari kerajaan lain. Jadi peran emas ini berubah jadi harta sebuah kerajaan ya. Jadi nilai sebuah kerajaan gitu. Karena lagi-lagi emas itu kan juga jadi simbol status sosial seseorang atau sebuah bangsa ya pada saat itu. Kayak bangsa Spanyol yang saat itu juga menjajah suku Aztec di tahun 1500-an. Itu salah satu motifnya juga untuk ngambilin emas-emas dan batu-batu perhiasan dari suku Aztec. Nah, tapi di tahun 1800-an, cerita tentang emas itu berubah lagi. Cuma gue jelasin dulu ya kenapa berubahnya. Oke, dulu waktu zaman sekolah, kalian pasti ingat kan kalau di 6000 tahun yang lalu, sebelum ada emas atau mata uang lainnya, cara buat transaksi itu gimana? Dengan cara barter, ya kan? Nah, tapi barang yang dijadiin buat barter-barter itu juga nggak bisa sembarangan. Karena barang yang dijadiin buat tuker barter itu biasanya kan juga harus punya fungsi ya buat dua belah pihak ya. Kayak sekarang gue kasih contoh ya. Di zaman dulu, mungkin nggak seseorang itu mau tuker 1 ekor ayam sama 1 buah sapu misalnya? Jawabannya pasti belum tentu mau. Kenapa? Karena mendingan itu ayam gue suruh bertelur, atau enggak ya kalau jantan ya gue goreng aja.
Seenggaknya kan gue bisa makan sehari. Ngerti kan? Makanya di zaman itu yang namanya sapi itu jadi salah satu alat transaksi barter yang paling favorit. In early societies, one of the most common things was cattle. Historically, lots of objects have served as monies. You got barley, salt. Cows were something that many people needed for food. They were transportable because they could walk. They were pretty easy to maintain because they ate grass. Tapi sapi kan sebenarnya bisa dibilang nggak efektif juga ya secara fisik untuk ditukar sebenarnya. Belum lagi mesti punya lahan buat naruh sapinya, mesti dipelihara, nggak bisa dibagi juga itu sapi jadi sapi potong gitu kan. Terus juga sapinya juga bisa sakit gitu. Jadi mereka butuh sebuah alat transaksi baru yang diakui secara universal sama dunia, yang disimpannya juga lebih gampang dan bisa dibawa juga lebih gampang. Dan akhirnya ya mulailah dipakai emas ini sebagai salah satu alat tukar buat transaksi. Ngerti kan? Karena buat orang-orang zaman dulu, punya ayam itu lebih penting daripada punya sapu. Lebih ada value-nya gitu. Mereka tuh bisa hidup dari situ. Nah, sekarang kita bertanya lagi. Kok bisa sampai satu dunia ini akhirnya mengakui dan percaya kalau emas itu tuh punya peran yang cocok buat jadi alat tukar yang universal yang bisa dipakai sama semua negara di dunia ini? Jawabannya itu karena sistem kepercayaan. Soalnya kalau dipikir-pikir aneh kan? Kalau dibandingin sama sapi, emas itu ya apa fungsinya? Emas batangan nggak bisa ngasih lu makan, nggak ada fungsi apa-apa. Paling juga buat nimpuk pencuri gitu kan, soalnya berat gitu. Cuma sayang juga kan lempar emas ke perampok. Ya jadinya nggak make sense aja gitu. Tapi di sini sistem kepercayaan tuh mulai terbentuk ya. Sama kayak dulu zaman-zaman internet boom lah. Nggak semua orang percaya sama komputer, apalagi internet. Tapi sekarang kita nggak bisa hidup tanpa internet. Sama, emas juga dulu begitu. Pada awalnya mereka juga pasti saling nggak percaya. Tapi mereka mulai melakukan itu. Jadi awal-awal dipakai buat tukar beberapa keping emas buat gandum misalnya. Ternyata bisa. Terus yang terima emasnya itu pakai lagi buat dia beli baju. Ternyata bisa lagi. Dan ini terus menggulung sampai ke semua orang ya. Semuanya pakai emas buat jadi alat tukar dan setiap barang itu jadi ada harganya. Nah, evolusi emas ini jadi aset itu mulai di tahun 1800-an sebenarnya. Sama mulainya dari era kemunculan bank juga. Karena emas pun itu juga punya masalah kalau mau transaksi dalam jumlah besar sebenarnya. Sampai sini dulu, kalian ada yang bisa tebak gak masalahnya di mana? Jawab di kolom komentar ya. Ya, jadi masalahnya itu sebenarnya emas itu tuh susah untuk ditransport dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi transportasi emas pada saat itu, bentukannya tuh bukan cuma dalam bentuk koin aja, tapi dalam bentuk ingot. Atau enggak batangan yang berat, yang kalau dibawa-bawa itu susah. Terus nggak cuma transportasinya aja yang susah sebenarnya, tapi di dalam perjalanannya pun, itu sebenarnya rentan sama perampokan dari bandit-bandit di perjalanan. Dan bandit-bandit ini bukan Robin Hood ya, yang ngebagiin lagi ke masyarakat yang miskin gitu. Nah, karena transport emas ini berbahaya dan nggak aman, makanya bank itu ngeluarin sebuah banknote, kayak kertas gitulah ya, yang bisa dibilang gampangnya itu kayak cek atau giro gitu. Sebagai kontrak kepemilikan yang sah lah pada saat itu. Jadi kalau orang ini mau ngambil emas fisiknya di bank lain, dia tinggal ke bank itu dan ngasih tunjuk surat ini. Dan bank itu akan ngasih emas fisiknya ke orang itu. Tanpa harus transport emas fisiknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di sini peran emas itu jadi berubah. Emas itu jadi sarana buat perlindungan aset. Sistem kepercayaan ini yang akhirnya tuh yang terjadi sampai sekarang. Dan ini diterapkan sama semua negara di dunia ya. Jadi kalau kalian pengen beli emas di Indo dan kalian mau keluarin emas fisiknya di Swiss misalnya, itu bisa dilakukan. Cuma kalian cek sendiri ya caranya ya. Soalnya bank itu kan regulasinya beda-beda. Harus bank yang cabangnya sama gitu misalnya. Ya contohnya bank UBS di Indo gitu ya. Kalau misalnya jadi mau ambil emas fisiknya di Swiss, jadinya bisa karena UBS itu kan punya Swiss ya. Ini ngebuat emas itu makin dipercaya jadi sebuah aset yang tetap, yang nilai value-nya tuh gak berubah-ubah. Mau nanti 100 tahun lagi, itu nilai emasnya ya tetap sama. Bahkan mungkin naik, karena supply-nya kan makin dikit ya. Like other precious metals, the price of gold is tied to physical assets. Itu sebabnya baru-baru ini, Cina itu ngumpulin emas supaya ngurangin ketergantungan ekonomi mereka sama US dollar. Over the last few years,
the People's Bank of China has been the biggest buyer of gold in the world. China and its allies buying gold and selling treasury bonds in order to damage the dollar's reserve currency status. Here it is. And at the same time that they've been buying, China's also built something called the Shanghai Gold Exchange, which is already the biggest physical gold marketplace in the world. Tapi perlu gue disclaimer dulu ya. Di channel ini gue tuh nggak rekomendasi buat beli apapun, jadi gue harap kalian riset sendiri dan pakai critical thinking kalian untuk memutuskan sendiri. Nah, karena Cina itu beli banyak emas, otomatis harganya jadi naik gila-gilaan kemarin. Ya walau per hari ini, tanggal 2 Februari 2026 ini, justru lagi turun gila-gilaan juga ya. Nah, tapi terlepas dari itu, yang perlu kalian tangkap di sini adalah seberapa besar dan penting peran emas itu buat masing-masing negara, bahkan dunia. Karena wajar aja kalau bank-bank negara itu nyimpan emas, supaya jaga-jaga kalau ada apa-apa di negaranya, keuangan negaranya itu masih bisa berjalan dengan baik. Jadi gak heran kalau udah jadi anggapan satu dunia yang namanya punya emas itu adalah langkah yang paling aman kalau dunia lagi ngalamin krisis. Atau sebagai bentuk perlindungan aset lah kalau di negaranya itu terjadi kegagalan monetary system. Dan karena emas ini udah dianggap sebagai aset yang universal dan diakui sama seluruh dunia, punya emas itu bisa dibilang jadi jawaban yang terbaik untuk mempertahankan nilai kekayaan. Kayak kita ambil contohnya sama apa yang terjadi di Yunani di tahun 2015 deh. Ketika negara Yunani udah dicap bangkrut dan nilai mata uang mereka udah nggak berharga lagi di mata dunia sebagai nilai tukar ke negara manapun. Ya kalau berharap sama fiat atau mata uang negara, ya udah pasti ada resikonya. Dan pasti habis juga orang-orang yang nyimpan mata uang yang nilainya tuh nggak diterima di negara manapun. Tapi beda ceritanya kalau emas. Karena nilai emas itu dipandangnya udah universal dan ini bisa jadi jalan keluar ketika krisis terjadi. Nah, tapi itu kan kalau peran emas buat dunia ya. Terus kalau buat kita-kita sebagai rakyat kecil ini apa? Ya tentunya buat ngejaga nilai kekayaan kita juga ya. Karena nggak semua emas yang beredar itu semuanya dimakan sama negara, tapi ada emas-emas itu juga yang dijual secara publik buat masyarakat. Supaya kita yang rakyat biasa ini juga punya kesempatan yang sama buat punya emas. Dan untungnya punya nyimpen emas ini apa? Ya kalau misalnya amit-amit negara Indonesia ini bangkrut gitu ya. Dan mata uang rupiah ini kagak ada harganya lagi di negara lain misalnya. Secara kan sekarang nilai rupiah itu terus melemah juga ya. Jadi kurs mau beli ke negara lain juga udah mahal-mahal. 1 USD aja udah hampir 17.000 maksud gue. Tapi kalau punya emas, nilainya itu bakal tetap sama dan nilai kekayaan kalian yang bergantung sama emas ini bakalan tetap sama, nggak terpengaruh sama inflasi. Jadi kalau ada apa-apa, emas kalian tinggal jual misalnya di Singapura gitu ya. Ya kekayaan kalian tuh nggak berkurang jadinya. Jadi pertanyaan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bukan cuma gimana caranya terus-terusan beli emas dan ngumpulin emas untuk menjaga nilai aset kalian sendiri, tapi ada hal lain yang harus kalian perhatikan juga kalau misalnya udah punya emas-emas tersebut. Yaitu di mana kalian harus menyimpan emas-emas yang kalian udah beli itu. Banyak juga kasus-kasus di mana para orang-orang kaya itu nyimpen di bank pakai berangkas. Jadi kalau dibobol ya bisa diinvestigasi lebih lanjut dan jadi tanggung jawab bank juga. Walau ini tentunya juga nggak bisa jadi parameter pasti ya. Karena nilai emas yang dibobol itu bakalan aman diganti 100% tuh belum tentu. Pasti dilihat lagi case by case. Terus juga ngelihat kondisi banknya juga. Cukup nggak keuangan mereka buat ganti kerugian tersebut? Kalau nggak cukup, ya wassalam juga ya emasnya kalian. Intinya sih bank itu cuma jadi kayak sewa tempat aja buat barang berharga kalian. Tentunya dengan level sekuritas bank dan sistem keamanan di bank. Tapi kalau sampai kebobol, ya gue rasa sih hilang-hilang aja ya. Karena ini masuknya pasti force majeure juga nanti. Cuma ini isu pertanyaan yang ditanyakan sama pihak-pihak orang kaya ya. Yaitu cocoknya harus disimpan di mana emas-emas ini yang kondisinya tuh paling aman dan sulit untuk dilacak sebenarnya. In times of uncertainty, investors reach for gold. But this time, it's not just about buying more of it. The wealthy are rethinking where they stash their treasure. Nah, kalau kalian penasaran sama salah satu tempat penyimpanan emas ini ada tempat yang namanya The Reserve dan berlokasi di Singapura. Itu bentukannya kayak begini. Yeah, so this is our main gold vault right now. And you will see these
safe deposit box-like containers. And we are doing this because that is the most efficient way of storing gold in a way that makes it easily retrievable. Mewah banget kelihatannya, dan storage-nya juga gede banget. Tapi yang harus kalian ingat, memilih penyimpanan emas itu juga punya PR-nya lagi. Soalnya kredibilitasnya itu harus yang bisa benar-benar dipercaya 100% dan bukan yang bakal bawa kabur emas kalian. Apalagi kalau di sini kalian itu ada yang rencana buat nyimpan emas fisik. And while vaults like the Reserve might evoke movies like Ocean's 11 or The Italian Job, real security is less like Hollywood. It's quieter, layered, and designed to stop threats long before they get close. Ya, mungkin ada benernya ya. Banyak orang yang bilang nyimpan uang itu bagusnya di bawah bantal ya. Karena ujung-ujungnya kalau mau yang paling aman ya simpen sendiri gitu. Seenggaknya nggak bikin deg-degan gimana gitu kalau di tempat orang lain. Apalagi kalau jumlah emasnya banyak ya. So gimana menurut kalian tentang sejarah perjalanan emas ini menjadi aset yang benar-benar dikumpulkan sampai saat ini? Perlu kalian ingat juga ya, nggak ada yang tahu di masa depan nanti juga seperti apa. Karena ini semua kan berdasarkan narasi yang mempengaruhi supply dan demand. Bisa aja nanti semua orang lari ke Bitcoin, yang digadang-gadang sebagai quote-unquote digital gold, atau bisa juga aset lain di masa depan yang kita belum tahu bentukannya kayak gimana. Mungkin aja sapi robot yang bentukannya mini dan bisa menghasilkan susu gitu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti, alasan emas itu bisa tetap ada dan bertahan sampai sekarang, sampai melewati zaman kerajaan-kerajaan, melewati perang dunia, zaman perdagangan, zaman industri, dan bahkan masih relevan di zaman modern ini, nggak bisa kita pungkiri kalau emas itu peranannya penting banget di dunia ini. Dan walau kita tahu ini sebenarnya cuma narasi dan propaganda yang udah diturunkan turun-temurun dari zaman nenek moyang, bisa apa kalau ini barang emang banyak permintaannya? So, bagaimana pendapat kalian sendiri tentang emas ini? Apakah menurut kalian emas ini penting? Atau itu orang-orang FOMO aja di luaran sana yang kagak tahu apa yang mereka beli? Silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan semoga video ini ngasih value ya buat kalian. Supaya kalian bisa dapat knowledge juga tentang asal-usul emas ini ya. Be critical and stay critical.